Halo, jadi hari ini materinya yaitu tentang perkembangan manusia menuju modern. Jadi bahasannya tentu saja mengenai perkembangan-perkembangan dari manusia dari zaman purba hingga manusia modern saat ini berdasarkan kajian ilmiah evolusi. Materi ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena dengan memahami materi ini kita bisa mengetahui bagaimana manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan kita juga akan meninjau bukti-bukti ilmiah yang mendukung kajian tersebut. Jadi bukan hanya sekedar teori saja, tapi kita lihat bukti-bukti apa saja yang uh, yang ada untuk membuktikan bahwa manusia ternyata mengalami perkembangan. Pertama-tama kita mengingat kembali apa pengertian evolusi dan apa itu evolusi manusia ya. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dan dalam waktu yang lama. Lalu evolusi manusia adalah proses perubahan bertahap pada garis keturunan manusia selama jutaan tahun. Yaitu proses perubahan bertahap pada manusia yang berkaitan dengan asal-usul dan perkembangannya. Adapun perubahan manusia ini meliputi dari bentuk tubuh, cara hidup, kemampuan berpikir, dan kemampuan beradaptasi. Evolusi manusia tidak terjadi secara tiba-tiba dalam satu generasi. Perubahan muncul sedikit demi sedikit dalam populasi melalui mekanisme biologi seperti mutasi dan seleksi alam. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan tersebut terakumulasi selama jutaan tahun. Dan hal ini terus dikaji dan dikembangkan sampai saat ini. Manusia termasuk ke dalam kelompok primata yang memiliki sejumlah ciri khas tertentu. Adapun ciri tersebut antara lain tangan yang dapat menggenggam, mata menghadap ke depan, dan kemampuan koordinasi yang baik. Karakteristik ini mendukung aktivitas kompleks pada manusia. Kesamaan karakter antara manusia dan primata lain menunjukkan adanya hubungan kekerabatan biologis. Dalam klasifikasi makhluk hidup, manusia ditempatkan dalam ordo primata berdasarkan kesamaan tersebut. Hal ini menjadi dasar penting dalam studi evolusi manusia. Secara taksonomi, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens dalam famili Hominidae. Klasifikasi ini menunjukkan posisi biologis manusia di antara makhluk hidup lainnya. Dengan klasifikasi tersebut, hubungan kekerabatan manusia dapat dipelajari secara ilmiah. Adapun sistem klasifikasi dapat membantu ilmuwan memahami tingkat kedekatan evolusioner antar organisme. Semakin banyak kesamaan karakter, maka semakin dekatlah hubungan kekerabatannya. Oleh karena itu, manusia dikelompokkan dekat dengan primata besar lainnya. Evolusi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan biologis, seperti perubahan iklim, seleksi alam, mutasi, dan adaptasi terhadap makanan merupakan beberapa faktor utamanya. Faktor-faktor tersebut mendorong perubahan sifat dalam populasi dari waktu ke waktu. Individu yang memiliki sifat lebih sesuai dengan lingkungan cenderung lebih mampu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sifat tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dan dalam jangka panjang, proses ini menghasilkan perubahan yang evolusioner. Perjalanan evolusi manusia terdiri atas beberapa spesies penting yang menunjukkan perubahan bertahap menuju manusia modern. Namun tahapan ini tidak selalu berlangsung secara lurus atau linear. Beberapa spesies bahkan hidup pada periode yang saling tumpang tindih. Evolusi manusia lebih tepat digambarkan seperti cabang pohon daripada tangga lurus. Tidak semua spesies menjadi leluhur langsung manusia modern. Sebagian merupakan cabang evolusi yang akhirnya punah. Kita bisa dilihat sini tahapan perkembangan evolusi manusia yang tidak berlangsung lurus ya. Beberapa spesies hidup pada waktu yang bersamaan. Homo sapiens memiliki nenek moyang yang sama dengan primata lain. Nah, di sini perkembangannya dari Australopithecus, kemudian Homo habilis, lalu ada juga Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan manusia yang
berikutnya adalah Homo sapiens. Saya termasuk manusia modern, Homo sapiens ya. Nenek moyang bersama dengan primata lain itu ada Australopithecus ya. Namun mengalami perkembangan sejalan dengan waktu. Jadi yang perlu kita pahami bahwa evolusi manusia ini tidak berlangsung seperti tanggal lurus dari satu spesies ke spesies lainnya. Ada beberapa spesies manusia purba yang hidup pada waktu yang hampir bersamaan, misalnya Homo sapiens pernah hidup berdampingan dengan Homo neanderthalensis. Oke, manusia yang pertama adalah Australopithecus. Australopithecus merupakan salah satu hominin awal yang hidup sekitar 4 hingga 2 juta tahun yang lalu. Spesies ini telah mampu berjalan dengan dua kaki meskipun belum sepenuhnya menyerupai manusia modern. Fosilnya banyak ditemukan di Afrika. Kemampuan berjalan tegak pada Australopithecus menjadi tonggak penting dalam evolusi manusia. Namun, ukuran otaknya masih relatif kecil dibandingkan manusia modern. Hal ini menunjukkan bahwa bipedalisme berkembang sebelum pembesaran otak. Selanjutnya ada Homo habilis. Homo habilis dikenal sebagai manusia terampil karena telah menggunakan alat batu sederhana. Kemampuan ini menunjukkan peningkatan kecerdasan dibanding pendahulunya. Homo habilis hidup sekitar 2,4 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Penggunaan alat menunjukkan kemampuan berpikir, perencanaan, dan koordinasi motorik yang lebih maju. Volume otak Homo habilis pun juga lebih besar jika dibandingkan dengan Australopithecus. Karena itu, spesies ini dianggap tahap penting dalam evolusi kognitif manusia. Berikutnya ada Homo erectus. Homo erectus memiliki postur tubuh yang lebih tegap dan proporsional, menyerupai manusia modern. Spesies ini juga telah menggunakan api dan menyebar ke berbagai wilayah. Fosilnya banyak ditemukan di Asia, termasuk Indonesia. Penguasaan api membantu Homo erectus memasak makanan dan bertahan di lingkungan yang lebih dingin. Selain itu, migrasi keluar Afrika menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Homo erectus merupakan salah satu spesies paling sukses dalam sejarah manusia purba. Berikutnya Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis hidup di wilayah Eropa dan Asia Barat yang beriklim dingin. Mereka memiliki tubuh kekar sebagai bentuk adaptasi terhadap suhu rendah. Neanderthal juga menunjukkan perilaku sosial yang cukup kompleks. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Neanderthal merawat anggota kelompok yang sakit atau terluka. Mereka juga kemungkinan telah mengenal ritual penguburan. Hal ini menandakan perkembangan sosial dan emosional yang cukup maju. Terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia modern yang memiliki kemampuan berpikir abstrak sangat berkembang. Spesies ini mampu menciptakan bahasa, seni, dan budaya yang kompleks. Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan hingga sekarang. Keunggulan kognitif Homo sapiens mendukung kerjasama sosial dalam skala besar. Kemampuan berbahasa mempercepat transfer pengetahuan antar generasi. Faktor ini membantu manusia membangun peradaban dan semakin maju. Nah, ini berikut perbandingan antara tahapan evolusi. Setiap tahapan evolusi manusia menunjukkan peningkatan kemampuan biologis dan perilaku. Perubahan tersebut tampak pada ukuran otak, penggunaan alat, dan interaksi sosial. Dengan membandingkan tiap spesies, kita dapat melihat arah perkembangan evolusi manusia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak hanya berupa perubahan fisik saja. Perubahan perilaku dan budaya juga berkembang seiring waktu. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam proses evolusi manusia. Contohnya di sini, Australopithecus itu adalah manusia yang berjalan tegak tetapi otaknya masih kecil. Lalu Homo habilis itu mulai membuat alat sederhana dan otaknya juga lebih berkembang dibandingkan Australopithecus. Homo erectus
sudah mampu menggunakan api dan melakukan migrasi. Lalu Homo neanderthalensis hidup berkelompok dan beradaptasi dengan cuaca dingin. Sedangkan Homo sapiens memiliki budaya, bahasa, dan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan manusia-manusia lainnya. Evolusi juga terjadi pada bentuk tengkorak. Bentuk tengkorak manusia mengalami perubahan bertahap sepanjang evolusi. Misalnya, dahi menjadi lebih tinggi, rahang mengecil, dan volume otak bertambah besar. Gigi juga menjadi lebih kecil dibandingkan manusia purba awalnya. Perubahan bentuk tengkorak berkaitan dengan perkembangan otak dan perubahan pola makan. Makanan yang diolah dan dimasak mengurangi kebutuhan rahang besar untuk mengunyah keras. Kalau sebelumnya, mereka yang makan makanan mentah sangat membutuhkan rahang yang besar agar bisa mengunyah dan melumat daging yang keras. Sementara sekarang dengan bantuan makanan yang dimasak, maka manusia tidak membutuhkan rahang yang besar lagi karena makanan sudah menjadi lembut melalui proses pemasakan. Sementara itu, pembesaran otak juga meningkatkan kapasitas kognitif manusia. Jadi kemampuan berpikir manusia pun juga semakin meningkat. Selain pada perubahan rahang, cara jalan manusia juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan penting dalam evolusi manusia adalah kemampuan berjalan tegak secara efisien. Perubahan ini membedakan manusia dari sebagian besar primata lainnya. Bipedalisme menjadi ciri utama garis keturunan manusia. Berjalan tegak membebaskan tangan untuk membawa alat dan makanan. Posisi tubuh tegak juga membantu pengamatan lingkungan yang lebih luas. Adaptasi ini memberikan keuntungan evolusioner besar bagi nenek moyang manusia. Bisa kita lihat pada gambar, manusia awalnya itu berjalan dengan dua kaki, namun tangannya menjuntai ke bawah. Jadi hampir seperti berjalan dengan 4 tangan ya. Kemudian semakin berevolusi, manusia sudah mampu untuk berjalan tegak. Kalau sebelumnya agak membungkuk ya. Nah, manusia sudah mampu berjalan tegak dan memanfaatkan tangan mereka untuk memegang barang-barang. Dan juga karena sudah menguasai, tangannya sudah bisa memegang barang, memegang senjata, dan bisa dimanfaatkan untuk berburu dan sebagainya. Manusia purba terus mengembangkan alat dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks. Alat digunakan untuk berburu, memotong, dan mempertahankan diri. Kemajuan alat mencerminkan perkembangan intelektual manusia. Teknologi alat berkembang seiring meningkatnya kemampuan berpikir dan kreativitas. Pembuatan alat membutuhkan perencanaan dan pemahaman fungsi. Karena itu, perkembangan alat sering dijadikan indikator kemajuan kognitif manusia. Kita bisa dilihat di sini awal-awal itu mereka memanfaatkan batu sederhana, belum dibentuk ya. Jadi misalnya dia menggunakan batu untuk memotong, mengikis, dan memecah benda. Kemudian ketika mereka sudah mampu untuk membentuk batu-batu tersebut menjadi lebih halus dan juga lebih fungsional, mereka membentuklah kapak, kemudian juga alat batu yang runcing gitu ya. Dimana alat ini digunakan untuk memotong kayu, menggali, dan membantu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian alat ini terus berkembang ya, dari batu sederhana menjadi kapak genggam, dan mereka sudah mampu untuk membuat tombak untuk alat berburu. Alat dibuat lebih panjang dan kuat untuk berburu dan melindungi diri. Berikutnya adalah peralatan dari tulang dan kayu. Peralatan dari tulang dan kayu ini lebih fungsional karena lebih ringan untuk dibawa ke sana kemari ya, terutama untuk berburu. Dan tidak hanya digunakan untuk berburu saja, tapi digunakan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk memasak. Selanjutnya adalah penggunaan api. Penguasaan api merupakan salah satu pencapaian besar dalam evolusi manusia.
Api membantu manusia memasak makanan dan bertahan hidup di lingkungan dingin. Selain itu, api juga memberikan perlindungan dari predator atau pemangsa. Memasak membuat makanan lebih mudah dicerna dan meningkatkan nilai energi yang diperoleh oleh tubuh. Energi tambahan ini diduga mendukung perkembangan otak manusia. Api juga menjadi pusat aktivitas sosial dalam kelompok, karena mereka berkumpul mengelilingi api unggun yang dibuat dan terjadilah interaksi sosial saat mereka berada di tempat dengan adanya api unggun tersebut. Misalnya, mereka melakukan rapat untuk berbagi cerita, merencanakan dan mempererat hubungan antar anggota kelompok. Perkembangan bahasa dan sosial juga terjadi pada manusia. Bahasa berkembang seiring meningkatnya kemampuan otak manusia. Komunikasi yang lebih baik memperkuat kerjasama antar individu dalam kelompok. Hal ini mempercepat perkembangan budaya manusia. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan informasi secara rinci dan abstrak. Dengan demikian, pengetahuan dapat diwariskan secara lebih efektif. Kemampuan ini menjadi fondasi atau dasar perkembangan peradaban manusia. Manusia juga melakukan migrasi. Manusia purba melakukan migrasi ke berbagai wilayah untuk mencari sumber daya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perpindahan ini berlangsung secara bertahap selama ribuan tahun. Migrasi menyebabkan penyebaran manusia ke berbagai benua. Perubahan iklim dan ketersediaan makanan menjadi pendorong utama migrasi. Saat kelompok manusia berpindah, mereka membawa teknologi dan budaya ke wilayah baru. Proses ini memperluas persebaran manusia di dunia. Indonesia merupakan salah satu wilayah penting dalam penelitian evolusi manusia. Banyak fosil manusia purba ditemukan di berbagai daerah seperti Trinil dan Sangiran. Temuan ini sangat berkontribusi pada ilmu paleontropologi. Fosil-fosil dari Indonesia membantu ilmuwan memahami persebaran Homo erectus di Asia. Situs-situs fosil Indonesia juga menunjukkan bahwa wilayah Nusantara memiliki sejarah manusia purba yang sangat kaya. Karena itu Indonesia dikenal penting dalam studi evolusi manusia. Adapun beberapa fosil yang ditemukan, contohnya ada Homo erectus di Trinil, Sangiran, dan Mojokerto. Lalu ada Homo soloensis yang ditemukan di Ngandong, Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak. Beberapa fosil ini menjadi salah satu fosil yang ditemukan di Indonesia, sehingga Indonesia menjadi salah satu lokasi penting penemuan fosil manusia purba dunia. Nah, ini adalah Homo erectus ya, fosil Homo erectus yang ditemukan di Trinil, Sangiran, dan Mojokerto. Homo erectus merupakan salah satu jenis manusia purba paling terkenal di Indonesia. Dia memiliki kemampuan berjalan tegak dan menggunakan alat sederhana. Yang kedua ada Homo soloensis, ditemukan di Ngandong dekat Sungai Bengawan Solo. Diperkirakan hidup lebih maju dibandingkan dengan Homo erectus. Homo soloensis menunjukkan perkembangan bentuk tengkorak yang lebih modern. Yang ketiga ada Homo wajakensis, ditemukan di Wajak, Jawa Timur. Memiliki ciri yang mendekati manusia modern dan diduga merupakan salah satu nenek moyang manusia sekarang di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, tokoh penemu fosil penting. Para ilmuwan dan peneliti berikut ini telah memberikan kontribusi besar dalam penemuan fosil manusia purba dan pengembangan ilmu tentang asal-usul manusia. Banyak ilmuwan berjasa dalam penelitian evolusi manusia melalui penemuan-penemuan mereka dan juga pengembangan teori. Tokoh-tokoh tersebut membantu membangun pemahaman modern tentang asal-usul manusia. Kontribusi mereka menjadi dasar ilmu paleontropologi saat ini. Di sini ada Charles Darwin, merupakan ilmuwan Inggris yang mengemukakan teori evolusi melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species.
Perannya yaitu menjelaskan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang yang lebih sederhana. Karyanya menjadi dasar penting bagi penelitian tentang fosil manusia. Yang kedua adalah Eugen Du Bois, merupakan ilmuwan Belanda yang menemukan fosil manusia purba pertama di Indonesia. Penemuan pentingnya yaitu menemukan fosil Homo erectus dan fosil tersebut dikenal sebagai Pithecanthropus erectus. Lalu ada Raymond Dart, merupakan ahli anatomi asal Afrika Selatan yang menemukan fosil penting yang mengubah pemahaman tentang evolusi manusia. Penemuan pentingnya yaitu menemukan fosil Australopithecus africanus atau anak taung di Afrika Selatan pada tahun 1924, di mana fosil ini menunjukkan bahwa nenek moyang manusia sudah berjalan tegak. Lalu dari Indonesia ada Teuku Jakob. Teuku Jakob adalah ahli anatomi asal Indonesia yang banyak berperan dalam penelitian dan pengumpulan fosil manusia purba. Peran pentingnya yaitu pertama melakukan penelitian dan penggalian fosil di berbagai daerah di Indonesia seperti Sangiran, Ngandong, dan lain-lain. Hasil kerja beliau sangat berharga bagi perkembangan ilmu tentang manusia purba di Indonesia. Selanjutnya adalah bukti evolusi manusia. Evolusi manusia didukung oleh berbagai bukti ilmiah dari banyak bidang ilmu. Bukti tersebut meliputi fosil, genetika, anatomi perbandingan, embriologi, dan artefak budaya. Semuanya saling melengkapi dalam menjelaskan sejarah manusia. Semakin banyak jenis bukti yang mendukung suatu teori, maka semakin kuatlah dasar ilmiahnya. Dalam evolusi manusia, berbagai disiplin ilmu memberikan data yang konsisten. Karena itu, kajian evolusi manusia memiliki landasan ilmiah yang luas. Berikut beberapa bukti utama yang menunjukkan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyangnya. Yang pertama adalah fosil. Fosil manusia purba ditemukan dalam berbagai lapisan bumi yang menunjukkan perubahan bertahap dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah perbandingan anatomi. Struktur tubuh manusia memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lain, terutama primata, yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Yang ketiga adalah embriologi. Pada tahap awal perkembangan, embrio manusia sangat mirip dengan embrio hewan lainnya. Kemiripan ini menunjukkan bahwa manusia dan hewan lainnya berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya kesamaan bentuk embrio manusia dengan ikan, ayam, kucing, dan lain pada tahap awal. Namun, masing-masing ini mengalami perubahan pada tahap-tahap berikutnya. Yang keempat adalah genetika. DNA manusia memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lain, terutama primata. Yang kelima adalah artefak budaya. Perkembangan alat dan budaya manusia purba menunjukkan kemajuan kemampuan berpikir secara bertahap. Selanjutnya, dampak evolusi terhadap kehidupan modern. Evolusi membentuk manusia modern menjadi spesies dengan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Manusia mampu mengembangkan teknologi, budaya, dan sistem sosial kompleks. Hal ini membedakan manusia dari spesies lainnya. Perkembangan otak, bahasa, dan kerjasama sosial menjadi fondasi utama kemajuan manusia. Evolusi tidak hanya mempengaruhi tubuh manusia, tetapi juga cara hidupnya. Dampaknya terlihat pada seluruh aspek peradaban modern. Misalnya, manusia memiliki kemampuan berpikir tinggi, mampu menciptakan teknologi, memiliki budaya dan bahasa yang kompleks, dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Jadi, evolusi manusia merupakan proses panjang yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan perubahan fisik, perilaku, dan kemampuan berpikir secara bertahap. Homo sapiens merupakan hasil dari perjalanan evolusi tersebut. Pemahaman tentang evolusi manusia membantu kita melihat posisi manusia dalam sejarah kehidupan di bumi. Kajian ini didasarkan pada bukti ilmiah yang terus berkembang. Karena itu, ilmu evolusi tetap terbuka terhadap penemuan baru. Dan teori evolusi perlu dipahami secara ilmiah, kritis, dan terbuka terhadap perkembangan penelitian baru.
Berikut adalah sumber dari materi hari ini. Dan terakhir ada pertanyaan untuk diskusi. Pertama, mengapa manusia modern memiliki otak yang lebih besar? Yang kedua, apa manfaat penggunaan api bagi manusia purba? Dan yang ketiga, mengapa fosil penting dalam mempelajari evolusi manusia? Silakan kalian jawab 3 pertanyaan ini dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Damn.